sakit merupakan bahasa tubuh untuk menyampaikan bahwa ada sebuah pesan yang harus kita terima. Nah dok, berarti kalau misalnya ini dikupas secara mendalam gitu, kita sebenarnya bisa dong melakukan apa ya, refleksi, kontemplasi dalam setiap gejala-gejala tubuh kita yang sekiranya sakit gitu, yang Betul, sekiranya nggak enak gitu, nggak betul Mas. normal gitu. Gimana Betul. tuh dok? Contoh-contoh. Sakit perut itu setelah diteliti banyak terhubung dengan emosi cemas. Oke. Cemas ini terhubung dengan suatu ekspektasi terlalu tinggi gitu loh. Termasuk nyeri gitu ya dok ya? Nyeri juga. Nyeri di bagian ini, itu kaitannya sama apa tuh? Nyeri di ginjal, mesti di punggung misalkan. Ah, Nyeri di pinggang itu cenderung karena sebuah amarah yang terlalu lama, Mas, dendam biasanya. Dia akan menempel di punggung, kemudian dia akan bermanifestasi menjadi banyak. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. ada. kait dengan meditasi siddhakarya. Tadi gimana, Dok? Ya, meditasi siddhakarya ini satu adalah meditasi dinamis, Mas. Mm-mm. Jadi dia tidak seperti meditasi-meditasi yang lain yang hanya duduk, diam, sadar nafas. Tahapan meditasi ini dikodifikasi dari 5 topeng tadi itu, Mas. Yang pertama topeng keras, itu kita belajar dari kecerdasan api, Mas. Heeh. Di situ kita harus memiliki sebuah pikiran yang hening. Hening dulu nih, di awal nih hening dulu nih. Yang kedua, dari topeng tua, kita kemudian mengunduh rasa. Rasa-rasa perasaan yang luhur. Apakah bahagia, penuh syukur itu harus dibumikan, ditubuhkan ke tubuh kita. Ya kan, setelah hening, rasa ditubuhkan, baru kemudian penasar. Bagaimana kemudian perasaan ini kita bentuk kembali untuk menarik apa gitu ya. Setelah itu, kita lesatkan topeng dalam arsa wijaya ke akasa, ke ruang kosong, ruang hampa itu. Barulah kemudian ke topeng bonres, kita tertawa, kita menangis seolah-olah itu sudah hadir. Terakhir, kita membuka mata, kita mengintegrasikan dengan tubuh kita. Kita berjalan, kita bergerak, disitulah nyida karya. Sehingga apa? Perasaan yang sudah kita lempar ke akashic record tadi itu terintegrasi dengan tubuh kita. Akhirnya kita bekerja, bergerak saat nyida karya itu dengan sebuah kesadaran bahwa saya bekerja, namun saya yakin bahwa apa yang saya akan dapat itu sesuai dengan apa yang saya tanam di ruang mental saya, gitu sih Mas. Sehingga meditasi siddhakarya ini adalah meditasi gerak. Joy Dispenza mengatakan kalau meditasi itu masih merem, kemudian dia terbangun, dia terputus Mas dengan perasaan itu. Itu kenapa seseorang yang sudah terbiasa latihan merem harus belajar meditasi dengan mata terbuka agar intensinya, fokusnya tetap nyambung dengan sebelumnya. Kan kita merem nih berapa saat, tapi begitu buka mata kita terdistract dengan objek-objek di luar. Nah, meditasi siddhakarya tidak. Dia tetap terbuka tapi tetap trans. Itu yang menyebabkan intensinya terus jalan. Oke, oke. Gitu. Itu yang membedakan. Maksudnya nobody, no time, no Nah, one. pada saat kita mengalami topeng keras, kita yang paling besar tantangan kita adalah untuk membuat diri kita, itu kan kita dari kecil tuh menjadi somebody. Itu kita meniadakan diri kita menjadi nobody, Mas. Itu paling keras. Itu kenapa seorang penari keris itu menusukkan ke dirinya, nggak keluar. Kenapa? Tubuh ini harus dihilangkan, nobody. Yang kedua, orang biasanya terdesak oleh waktu. Kemudian kita menyadari bahwa jiwa saya ini abadi. Di situlah kita menyadari bahwa no time, tidak ada waktu di situ. Jadi setelah kita sadar bahwa kita tidak bertubuh, kita sadar bahwa kita tidak terikat oleh waktu. Maksudnya apa? Kelima ini nanti menuntun kita bahwa kesadaran kita sama dengan beliau gitu. Kemudian kita no place. Kita tidak ada di tempat manapun, tidak di sana juga tidak di sini. Bukan pikiran, bukan Nothing. tempat. Betul. Terakhir nothing. Kita bukanlah bentuk pikiran yang membuat kita resah. Oh, saya nih orang yang berutang ke si A. Sudah lepas itu, Mas. Gitu. Nowhere, tidak di mana-mana. Nah, setelah kita menjadi
no tadi itu kita dalam keadaan kosong, kita dalam keadaan sen. Nah, itu yang kemudian eh, berbagai budaya ini sebenarnya mengajarkan kita masuk ke kosong, cuma dengan metode yang berbeda. Nah, orang-orang kita suka dengan cara-cara yang penuh dengan gerakan. Jadi tidak suka dengan kalem, baca itu 3% aja, Mas. Tapi orang ingin mengalami kekosongan itu dengan pada saat dia nyangkul, pada saat dia bekerja. Sehingga kekosongan ini mesti ditarikan. Sehingga dia mencapailah sebuah state yang disebut dengan Siwa Nataraja. Tarian energi semesta. Oke. Nah, Dok, ini berarti energi bersih dari ego terhubung ke medan potensi murni Tanpa batas tadi itu. tanpa batas. Jadi kekosongan itulah kemudian disebut dengan energi murni, Mas. Kesadaran murni. Jadi banyak nama, Mas, yang untuk menamakan sesuatu ini gitu ya. Oke. Energi murni, kesadaran, divine metric, apapun itu gitu. Tujuannya sama. Sehingga ketika kita masuk ke sana, disitulah waktu untuk yang tepat untuk melakukan manifestasi. Kan orang dalam keadaan kosong pasti pasrah. Oke. Nah, itu. Nah, aku sekarang pengen tanya terkait ini, dokter. Terkait dengan aktivasi medan elektromagnetik jantung dan otak. Itu gimana, Dok? Sebenarnya keduanya sudah aktif, Mas. Hanya saja tidak koheren. Seringkali otak kita kemana, jantung kita kemana. Oke. Contohnya, kita berada di sini, tapi kita takut akan ditagih hutang di masa depan. Jantung kita sudah berdebar, padahal pikiran kita lagi di sini, kita menghadap di sini. Jadi nggak sinkron dengan realitas. Nah, menyinkronkan inilah yang kemudian membutuhkan sebuah upaya. Bagaimana antara pikiran dan hati ini sinkron. Ketika mereka dalam satu jalan, barulah kemudian ego kita bisa turun dari kepala ke hati, Mas. PR semua metode yang ada di semua agama, semua tradisi adalah bagaimana menyatukan, mengkoherensikan antara ego yang ada di kepala dengan hati. Jadi bagaimana itu mesti dituntun, di drive, Mas. Jadi memang kita membutuhkan seorang mentor yang mendampingi kita. Mentor ini janganlah dilihat sebagai guru, Mas, namun guide. Guide itu kan orang yang sudah jalan ke sana dan dia sudah bolak-balik. Jadi dia nemeni kita berjalan. Itu akan lebih ramah ketimbang mentor. Kalau mentor atau guru itu seolah-olah menggurui. Jadi saya lebih nyaman menggunakan guide gitu. Jadi kita perlu guiding bagaimana berjalan dari kepala menuju hati. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa kumpul bareng lah ya dengan Dokter Ngurah. Kan Kita bisa Dokter nari Ngurah itu kan, sama-sama. iya, kita nari bersama-sama, meditasi Siddhakarya, terus kemudian yang pengen suntik awet muda nanti juga bisa. Ada ya, Dok ya? Suntik Ada awet dong. muda ya. Ada. Wah, nantilah dibahas. Tapi enaknya adalah ketika teman-teman berlatih meditasi Siddhakarya, teman-teman menghasilkan stem cell secara alami. Oh, oke. Itu kenapa orang-orang yang rutin berlatih itu tampak awet muda, ditandai dengan celing, tanpa skincare gitu kan. Iya. Terus, Dok, ada nggak penguatan untuk visualisasi gitu? Penguatan untuk visualisasi gitu. Ya, kalau visualisasi itu kan hanyalah melihat dalam benak, Mas. Sedangkan yang dibutuhkan dalam manifestasi adalah sensualisasi. Sensualisasi bedanya dengan visual, selain dia membayangkan, mengimajinasikan, dia harus mendengarkan, mencium baunya dengan menggunakan 5 panca inderanya. Sehingga yang terbaik adalah melakukan sebuah conditioning atau pengkondisian. Musiknya gimana, aromanya gimana, rasanya gimana sih kalau kita nyentuh emas itu. Nah, itu harus betul-betul diresapi, dinikmati oleh panca indera kita. Kalau ngejuk nak ceni itu apa sih, Dok? Ngejuk anak ceni itu bahasa Indonesianya menangkap orang kecil. Maksudnya gimana tuh? Jadi begini, ketika seseorang menggunakan tapal Siddhakarya, dia melakukan 2 fragmen yang sangat penting. Yang pertama, ngejuk anak ceni, menangkap orang kecil, setelah ditangkap dia berikan uang, kepeng. Yang kedua, menebarkan sekar uro. Sekar uro itu beras beraneka warna ditambah bunga disebarkan. Ngejuk anak ceni ini dimaknai kita harus menemukan inner child kita. Spirit ketika kita masih kecil. Coba Mas Hendra ingat-ingat, waktu kecil, Mas Hendra main begitu nggak ada beban, lari-lari nggak ada. Pertanyaan saya, kemana anak kecil itu sekarang, Mas? Nah, menghadirkan kembali jiwa bocil itu penting gitu Bocil ya. itu penting. Misalnya kayak pakai sendal anak-anak atau gimana konkretnya? Kondisi bocil itu bukan lebih ke kita langsung pakai baju anak, enggak begitu. Spiritnya, Mas. Spiritnya.
Bocil itu kan polos, tidak Iya, mengada-ngada, iya, 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 no iya. drama, apa adanya. Nah, bahagia-bahagia banget dia, sedih-sedih banget. Nah, hal spirit bocil ini disebut dengan inner child. Jadi ketika kita bisa kembali seperti bocil. Jadi bocil bukan bajunya kecilan itu nggak gitu. Pandangannya ya, baby eyes gitu ya, Perspektifnya, perspektifnya. Kita bisa tahu, oh, orang ini baik loh. Oh, kita senang bisa mengapresiasi orang gitu ya. Itulah jiwa itu yang mesti dimunculkan. Oh, pemurnian gitu, memandang itu apa adanya gitu, Persis. tanpa kemudian konsepsi-konsepsi. Betul. Oke, oke, oke. Menurut penelitian, anak-anak yang di bawah 12 tahun itu antara otak dan hatinya masih satu, Mas. Masih terkoneksi dengan baik. Jadi apa yang dipikirkan begitulah hatinya. Berbeda dengan kita. Belum tercerai-berai gitu. Iya, kan kita karena sekolah, karena Betul, edukasi betul, macam-macam. Nah, kemudian setelah ditemukan si bocil itu, inner child atau si nak ceni itu, disitulah kemudian si Dekarya melakukan tarian pemungkasnya, yaitu sekar ura. Sekar artinya bunga, ura itu menebar. Menebar manfaat, menebar berkah. Intinya sama kok. Kalau misalnya kita tidak bisa menebar berkah, apa gunanya kita? Gitu. Namun untuk menemukan itu, selain kita dalam no body, no place, no time tadi itu, yang terakhir kita harus jadi bocil. Oke. Itu kenapa kalau kita lihat, kadang-kadang wali itu kan seperti anak kecil sih jadinya. Iya kan? Justru menjadi kekanak-kanakan. Wali Songo contohnya. Enggak, pokoknya aku Tuhan. Wah, gitu. Jadi nggak mau tahu. Jadi penting sifat bocil seperti itu. Dia tidak lagi berpikir sebentar, aku ngomong di mana nih. Nggak pikir gitu, langsung. Iya, iya, iya. No filter. Astawakra, manusia adalah Tuhan. Nah, gitu. Jadi sifat bocil beliau akhirnya muncul gitu. Cuman kita salah mengerti. Oh, beliau kan tua nih, beliau pakai jenggot nih. Akhirnya kita terjebak oleh bentuk, Mas. Oke. Nah, dokter, katanya nih penyakit itu adalah bahasa tubuh saat jiwa tidak didengar gitu. Artinya bahwa sakit itu sebenarnya bukan musuh dong. Justru dia adalah utusan dari dalam untuk kemudian panggilan bahwa kita harus kembali ke kesadaran tadi, atau gimana tuh? Mas Hendra pernah mendapat notifikasi dari bank bahwa ada uang masuk. Itu adalah pesan sehat gitu ya. Tapi apakah ada juga notifikasi dari bank bahwa sudah waktunya, notifikasi dari PLN, waktunya untuk mengisi listrik? Ada. Sakit merupakan bahasa tubuh untuk menyampaikan bahwa ada sebuah pesan yang harus kita terima. Misalkan bunyi listrik, meteran listrik, oh harus diisi. Pesan dari bank kita sudah nyampe, oke, terima kasih yang ngirim gitu kan. Iya, Nah, iya. sakit juga sama, Mas. Sakit itu kan bahasa simptom. Simptom ini harus dicari penyebabnya, akarnya. Sehingga kalau seseorang fokus dengan mengobati simptomnya, panas dikasih anti panas, mual anti mual, itu sama kayak kita memotong rumput, hanya rumputnya saja, atas daunnya saja, tanpa mencabut akarnya. Bisa tumbuh nggak lagi? Bisa tumbuh, karena akarnya masih ada. Nah, kalau kita pahami bahwa itu adalah sebuah bahasa, maka kita harus cari sebabnya, siapa yang ngirim nih. Oke. Jadi kita harus berkomunikasi dengan si pengirim langsung. Oh, gula darahnya tinggi. Oh, si pengirimnya karena insulinnya yang kurang nih. Oke, kita terapi hormonalnya. Ya. Nah, Dok, berarti kalau misalnya ini dikupas secara mendalam gitu, kita sebenarnya bisa dong melakukan refleksi, kontemplasi dalam setiap gejala-gejala tubuh kita yang sekiranya sakit gitu, yang Betul. sekiranya nggak enak gitu, nggak Betul, normal Mas. gitu. Gimana Betul. tuh, Dok? Contoh-contoh. Sakit perut itu setelah diteliti banyak terhubung dengan emosi cemas. Oke. Cemas ini terhubung dengan suatu ekspektasi terlalu tinggi gitu loh. Sehingga seseorang yang memiliki ekspektasi terlalu tinggi, maka dia akan cemas. Karena dia cemas, perutnya terganggu gitu. Jadi ini bisa didalami, Mas, karena itu adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh, body language-nya untuk menyampaikan sesuatu ini yang kemudian kita bedah. Kita maknai sampai ke akar-akarnya. Termasuk nyeri gitu ya, Dok ya. Nyeri juga. Nyeri di bagian ini, itu kaitannya sama apa tuh? Nyeri di ginjal, mesti di punggung misalkan. Nyeri di pinggang, itu cenderung karena sebuah amarah yang terlalu lama, Mas. Dendam biasanya. Dia akan menempel di punggung, kemudian dia akan bermanifestasi menjadi banyak. Saya punya cerita ibu-ibu 52 tahun datang ke praktek, Mas.
Dia habis di foto BOF namanya, tampaklah ada batu Mas di saluran ginjalnya, ureternya, sebesar koin mata uang Rp100. Heeh. Beliau tidak mau dioperasi dan beliau yakin bisa sembuh dengan Oke. operasi. Datanglah kemudian beliau cerita, saya nggak mau operasi. Saya bilang, mau tidak saya terapi? Mau, tanpa obat. Coba Anda cerita, apa yang membuat Anda marah 10 tahun ini? Saya marah dengan mertua saya. Kenapa mertua saya tidak adil terhadap suami saya? Anak pertama diberikan warisan, anak kedua diberikan diberikan. Suami saya anak pertama, Dok, tidak diberikan apa-apa. Saya tanya, kondisi Anda sekarang gimana dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain? Ya sih, kondisi saya jauh lebih baik. Kami mandiri, kami bisa punya rumah sendiri. Sedangkan adik-adik gimana? Oh, mereka kekurangan terus, Dok. Mereka sedih dan sebagainya. Saya tanya lagi beliau, Ibu punya berapa anak? 3 anak. Dari 3 anak ini sama nggak semua? Nggak sama, Dok. Kalau Anda tahu tidak sama, sama nggak cara memperlakukan? Tidak. Akhirnya sadarlah beliau bahwa seorang ibu menyayangi suami beliau dengan cara mencuekinnya, dengan memberikan perasaan cuek, itu apa? Spirit dari suaminya itu muncullah energi kewirausahaan, jadilah dia orang. Pertanyaan saya, kalau ibu itu sama sifatnya memperlakukan ke kakak kedua, kakak ketiga, bisa jadi orang nggak suami ibu? Nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi, Mas? Seminggu kemudian ibunya diajak kontrol. Awalnya nggak mau ngomong tuh. Akhirnya dia keluar telepon, ibunya tanya, dokter minta dikasih obat apa menantu saya? Loh kenapa? Kok dia mau ngomong sama saya sekarang? Nggak Bu, saya nggak kasih apa-apa. Saya cuma bilang bahwa obatnya itu ketika dia tidak berkomunikasi dengan ibu. Oh betul dokter, betul. Akhirnya berdamai mereka. Setelah 3 minggu difoto lagi Mas hilang. Oke. Setelah beliau melepaskan pemaknaan itu. Kan sebenarnya seorang ibu itu tidak bisa kita asumsikan berbuat tidak baik ke anaknya. Siapa sih ibu yang mau berbuat baik? Namun karena tahu bahwa anak pertama kalau nggak dikerasin dia nggak akan maju. Akhirnya dikerasinlah anak pertama dan jadi. Oke. Gitu. Nah disitulah kemudian kita belajar bahwa berasumsi bahwa kita harus berasumsi baik loh dengan ibu kita. Gitu. Nah dok, kita tahu ya, Guru Wayan Mustika itu kan memutuskan untuk kemudian pensiun itu kan katanya karena banyak nggak tega dengan ya bayar tarif mahal pasien dan lain sebagainya gitu. Sementara Dokter Ngurah Putra kan juga memilih jalur bisnis gitu ya untuk nambah sumber pendapatan gitu Konsultan. ya. Saya pengen coba sedikit explore gitu ya. Apa sih yang membedakan Dokter Ngurah Putra dengan dokter-dokter yang lainnya gitu? Ada janji nggak dengan nuraninya sendiri? Aku pengen jadi dokter yang berbeda dari dokter-dokter yang lainnya gitu. Sebenarnya, iya, saya juga kalau ngomong soal dokter, polisi itu pengennya ya tahu sendiri lah ya, kita paham. tahu sama tahu lah ya dok ya. Gimana dok? Hanya yang tahu-tahu saja ya. Jadi gini Mas Hendra. Banyak fannya dokter baru sekarang, banyak banget. Oh, ini. thank you. Jadi begini Mas Hendra. Saya kecil itu hidup di Desa Marga namanya Mas Hendra. Dan saya punya kakek nenek yang sangat menjadi panutan saya. Suatu saat nenek itu tergigit Scorpio. Diobati oleh tabib saja. Akhirnya gangren dan harus putus gitu. Nah, beliau kan akhirnya tidak punya kaki satu, Mas. Oke. Ketika beliau sakit, keluarga susah untuk bawa karena harus digendong. Serba terbatas. Nah, sulit bagi kami untuk mendapatkan dokter yang mau diajak ke rumah, Mas. Disitulah kemudian saya berjanji dalam hati saya. Saya akan menjadi dokter yang hadir di tempat orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu kenapa waktu saya lulus, saya mewakafkan diri saya kepada seluruh pendeta yang ada di Klungkung. Ketika beliau sakit, semua agama nih, telepon saya datang. Jadi saya tidak membiarkan para kiai, ustadz, pendeta untuk datang ke rumah sakit, tidak. Kecuali beliau sakit sekali, kami yang jemput pakai ambulan. Sejak saat itulah saya dikenal sebagai dokter murah gitu ya. Oh, iya. Kemudian yang kedua, saya ingin menjadi dokter yang memahami
bagaimana pengobatan energi itu. Kenapa? Saya adalah anak dari ibu yang dituduh bisa santet. Saya melihat bagaimana ibu saya dipojokkan, bagaimana ibu saya dituduh ini itu gitu ya. Jadi saya pasien dulu, Mas. Nah, karena pengalaman itu akhirnya saya sedikit curiosity mempelajari hal-hal yang seperti ini. Sampai kemudian terjawab, oh ini penyebabnya. Jadi saya bisa memberikan sebuah keterangan kepada pasien-pasien saya, nggak betul kok saudaramu yang menyakiti itu, nggak betul kok. Yang membuat kamu sakit itu kamu kok, saya bilang gitu. Jangan salahkan saudaramu, iparmu, nggak kok, saya bilang gitu. Kamu yang mengizinkan diri kamu untuk disakiti oleh perilaku mereka, saya bilang gitu. Oke, sekarang datangkan mereka semua. Saya berikan penjelasan semua. Sehingga clear, tidak ada fitnah di situ. Jadi, di saat ini, Mas, banyak sekali keluarga yang tercerai berai gara-gara sakit yang diakibatkan santet. Betul Ini banget. keluargamu loh, ini ipar loh. Benar. Saya bilang, nggak bisa, saya jadi jaminan. Saya ada di posisi itu, Anda jangan begitu. Toh pun betul dia mengirimkan santet, salahmu. Karena kamu percaya, saya bilang gitu. Jadi, saya betul-betul didik mereka bahwa kuasa Anda disantet, nggak disantet itu ada di Anda. Dan itu tidak semenyeramkan yang Anda kira. Nah, saya berikan pengertian itu, akhirnya beliau, oh iya ya juga. Akhirnya dia, oh saya merasa lebih baik setelah diberikan batu. Udah, ini kan adalah alat saja, alat bantu saja. Selebihnya kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Di awal boleh lah. Kan di awal, Mas, ketika dia sakit, dia butuh pegangan. Iya. Saya kasih aqua, Mas, saya doakan. Padahal saya nggak doain apa-apa. Serius. Sudah kamu bawa apa ini deh, kan biasanya syaratnya aneh-aneh kan. 12 mata air itu agar dia lelah gitu loh. Kenapa sih aku harus melelahkan diri sedangkan semuanya ada di dalam diriku gitu loh. Nah, message itu harus disampaikan. Dengan cara membuat dia lelah, pikirannya lelah. Kasih syarat yang aneh-aneh. Disitulah kemudian kita maknai. Ini loh maknanya. Sebenarnya Anda nggak usah kemana-mana. Anda hanya perlu duduk hening, meyakini bahwa semua itu karena kita gitu. Nah, itu yang akhirnya membedakan saya, Mas. Sehingga saat ini saya lebih nyaman menjadi konsultan di rumah sakit untuk medical wellness, untuk meditasi, untuk orang senang lah. Jadi saya mendapatkan penghasilan dari orang-orang yang happy. Dengan orang, saya mau ikut meditasi, saya mau retreat, ayo kita happy-happy. Saya menjadi guiding. Saya nggak mau disebut guru, Mas. Kenapa? Guiding itu enak. Kenapa? Karena itu rumahmu. Jadi saya tidak menempatkan diri saya sebagai walid itu enggak ya, tapi sebagai guiding. Walid. Guiding lebih enak, Mas. Karena Iya, kalau Dok. manusia itu dijadikan guru, kadang-kadang egonya besar dan dia akhirnya lupa. Kalau guide, ya kita guide pelayan. Gitu, guide. Kita tahu ya memang penjelasan yang disampaikan dokter kepada pasien terkait dengan energi tadi yang dipahami sebagai santet itu penting banget ya, karena ya kita tahu ini kaitannya sama SDM juga kan ya. Iya, SDM masyarakat kita gitu ya. Oh, jangankan begitu, Mas. Pejabat tinggi itu banyak loh yang begitu. Namun Iya. kita harus mirroring. Jadi begitu ada masalah kita nggak boleh judgement begitu. Jadi kadang saya masuk dulu, pahami dulu mapping petanya yang dia yakini ini 1, 2, 3, 4. Setelah keyakinan kita dapatkan baru saya breakdown. Oke, kita coba untuk merekonstruksi keyakinan nomor 1, nomor 2. Setelah clear semua baru terjadi perubahan. Oke. Jadi berbasic dari keyakinan mereka yang harus kita rubah. Oke, Dok. Final question, Dok. Jadi merestart kehidupan. Kita kan setiap malam kan tertidur nih. Tidur gitu kan ya. Terus kemudian besoknya kita terbangun. Kadang kita masih membawa emosi-emosi di hari yang lalu gitu. Vibrasi-vibrasi. Residu-residu. Di hari-hari sebelumnya gitu. Padahal harusnya ketika pagi hari itu kemudian kita mengirimkan pesan kepada tubuh, kepada semesta, aku ingin hari ini sangat tenang, semuanya lancar, damai, penuh cinta. Itu katanya bisa berpengaruh terhadap jalan hidup kita selama 1 hari sampai malam gitu. Nah, restart seperti itu kadang kita abaikan gitu. Nah, gimana perspektifnya Dokter Ngurah tentang hal ini? Ada 4 cara ya, Mas ya. 4 cara orang yang dengan pikirannya meditasi, safe gitu ya, pelepasan, rilis. Banyak di antara kita itu kan nggak bisa dengan melepas begitu.
dengan pikiran. Nah, maka saya berbagi tips yang paling mudah, Mas. Oke. Yaitu dengan berbicara dengan tanaman, Mas. Hmm. Sore setiap kali teman-teman datang dari kerja, ketemu macet, ketemu politik office apapun itu, bertemulah dengan tanaman di rumah. Siram mereka, curhat sama mereka, titipkan semua beban itu di mereka. Ajak mereka bicara, aku tadi begini loh, begitu loh, tapi ya sudahlah, itu sudah terjadi. Titipkan sama mereka. Nah, begitu kita masuk kembali ke rumah, kita sudah kosong kembali. Jadi jangan pelepasannya pagi, Mas. Ya. Karena kalau pas tidur itu yang masuk malah mimpi buruk nanti. Malah itu menjadi manifest. Apalagi kalau misalkan kita pikirkan itu 30 menit sebelum tidur, malah nanti masuk ke alfa theta. Tapi memulai pagi hari itu dengan kehadiran, dengan kesadaran, itu sangat sangat penting ya dokter ya. Sangat. Karena pagi hari itu kita kan memulai hari. Jadi kalau mood sudah bagus di pagi hari, satu hari itu enak semua, ya kan? Itu sih. Ya toh? Jadi bagaimana kita mengkondisikan, ini adalah aktif, Mas. Pekerjaan yang aktif, disengaja. Nggak bisa, oh hari ini kok aku bad mood, ya nggak bisa begitu. Harus kita buat mood kita baik. Mendengar musik lah, bergerak lah. Kalau saya, mohon maaf nih, Mas, agak berbeda sedikit caranya. Gimana? Saya harus berpelukan dengan istri saya, skin to skin. Oke. Skin to skin, saya nggak pakai baju, dia nggak pakai baju, kita pelukan. Pelukan aja sudah. Terima kasih ya, Ma. 10 menit. Sebenarnya itu soal pola kecocokan masing-masing. Kecocokan masing-masing. Ada yang olahraga. Teman saya olahraga. Kemudian kalau anak saya harus usap-usap, peluk-peluk. Itu dia langsung moodnya bagus. Oke. Jadi anak-anak pun perlu dikasih tahu, kamu harus bagus moodnya. Jadi jangan pagi, kok dibangunin sih? Wah, jangan begitu. Langsung kita buat dia moodnya bagus. Wah ini Cium-cium dia, kita kasih dia dapat apresiasi. pelajaran gitu. berharga ya sore hari ini ya, sahabat-sahabat. Oke, dokter. Sebagai closing, dalam satu hari itu kan terkadang ya kita itu butuh suara-suara yang munculnya dari kedalaman jiwa. Orang menyebutnya sebagai diri sejati atau Tuhan atau apa atau sedulur atau apa ya namanya ya, kan dapat atau bagaimana gitu ya. Nurani. Nah, gitu ya. itu kan salah satunya yang bisa kita lakukan adalah kita perlu untuk kemudian sering-sering diam, hening, dan melembutkan hati gitu. Tips untuk melembutkan hati itu gimana sih, Dok? Tips melembutkan hati, yakni meluangkan waktu, Mas. Jadi harus ada me time, orang bilangnya Mas sekarang, me time. Jadi itu penting loh. Jadi kalau tidak ada waktu me time, 1 jam itu harus Anda dedikasikan untuk diri sendiri loh, me time loh. Me time Anda boleh bersih-bersih, boleh bernyanyi, boleh nyalon. Kalau saya, me time saya sama tanaman. Sama tanaman, lari itu wajib 1 jam. Jadi awal mula kita melembutkan hati adalah me time. Jadi jangan terlalu keras dengan hidup lah. Jadi harus me time. Ada bapak-bapak yang kerja pancing tulang, pijet lah Anda. Panggil tukang pijet desa. Pijet yang kampung. halal ya? Halal. Saya punya Pak Mangku. Saya Pak Mangku Darmo namanya, Mas Hendra. Itu beliau pemangku. Jadi beliau itu sebelum mijet itu, Mas, hening dulu, Mas. Wah, mantap. Setelah itu mohon izin ya turah. Akhirnya beliau pijat. Nah, beliau itu tahu, oh ini kayaknya sakit turah. Jadi by intuitif. Oh, bisa dipanggil ya, Dok ya? Oh iya, dan bayarannya seikhlas kita. Waduh. Berapa Malah Pak Mangku? Wah, berapapun boleh. Saya orang ini. Nah, akhirnya kita kan merasa berlimpah nih. Malah ngasih banyak. Malah ngasih banyak. Pastilah. Enak sekali, Mas Hendra harus coba. Dan kalau bisa, jangan di hotel, Mas Hendra. Nanti Mas Hendra saya antar ke kampung saya. Karena begini, bau kampung sama hotel kan beda. Bau tanah, kemudian ada bau semerbak bunga rampai. Emang nggak mau dipanggil di hotel? Mau sih. Oh, mau ya. Cuman menurut saya, cocoknya dia itu di kampung. Tapi kalau mau di hotel bisa Pak Mangku ini. Itu lo kasihan tadi. Saya ini jomblo, nggak bisa latihan pelukan, nggak ada yang diajak pelukan. Boleh pakai guling dulu kan? Bayangin gulingnya ini gitu. Ya, tapi ini serius, Mas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih menikah dan sehat saat ini, seperti yang saya cerita itu. Jadi teman-teman, waktu saya koas itu, saya cerita sama Mas Hendra bahwa saya mewawancara orang yang mau meninggal itu kan. Ini sebagai penutup ya. Saya tanya, Bapak, Ibu, kalau boleh mengulang waktu dan sehat, mau melakukan apa? Bayangan saya kan berdoa lebih banyak. Ternyata enggak. 1, lakukan apa yang kamu suka. Yang kedua ini yang menurut saya ada hubungan sama pelukan tadi itu.
saya akan lebih sering bilang I love you kepada pasangan saya. Jadi saya sejak saat itu agak lebih sering Mas memeluk istri itu Mas, memeluk istri, anak gitu. Karena kita nggak tahu tuh kapan hari kita akan tidak menubuh lagi kan. Luar biasa. Yuk teman-teman sering-sering bilang I love you ya ke pasangan Iya, kita teman-teman sering bilang I masing-masing love ya. you gitu ya. Makasih dokter sudah mengingatkan sahabat semuanya di Ngaji Roso gitu ya. Perspektif yang universal, yang unik ya, yang konstruktif untuk kemajuan spiritual dan finansial, sangat berbobot, penuh makna ya. Mudah-mudahan membawa manfaat, arti dan guna buat sahabat semua. Dokter, sehat, Thank you, sukses sehat, selalu sukses ya. selalu. Matur suwun. Rahayu, 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 rahayu. rahayu.